Oke guys, selamat datang di channel gua. Jadi, gimana kabar kalian? Gue harap kabar kalian pastinya baik-baik aja. Nah, kali ini gue bakal ngebahas anime yang berjudul Seven Seed. Anime ini bercerita tentang manusia-manusia pilihan yang mengikuti proyek Seven Seed dan mereka diberikan misi untuk bertahan hidup di dunia pasca kiamat. Namun sayangnya, mereka semua ini terbangun pada saat iklim dunia itu belum stabil, sehingga sangat berbahaya dan rentan untuk ditinggali manusia. Terus bagaimana dengan kelanjutannya? Apakah mereka bisa bertahan hidup atau tidak? Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja kita bahas alurnya. Pada awal mula scenes, kita diperlihatkan tentang suasana kota Jepang yang tampak normal-normal aja. Dan pasangan yang sedang nonton film sama pria yang sedang bermain piano. Scenes kemudian berubah. Di sini tiba-tiba ada seorang gadis yang bernama Natsu. Tiba-tiba aja bangun di tempat yang dia nggak tahu. Ternyata tempat itu adalah kapal. Dan dari arah pintu, muncul ibu-ibu yang bernama Botan. Setelah berhasil memandu Natsu keluar, Natsu berhasil keluar dari kapal itu dan ternyata di luar sedang terjadi hujan badai yang sangat lebat. Dan secara tiba-tiba Natsu kemudian terjatuh. Untungnya ada abang-abang ganteng yang namanya Arashi langsung menolong Natsu ketika Natsu tenggelam. Habis nolongin Natsu, Natsu kemudian dinaikkan ke atas perahu karet. Di situ Natsu ngeliat tasnya. Arashi, abang-abang cogan, kemudian bertanya kepada mereka, apakah di antara kalian ada yang ingat bagaimana ceritanya kita semua ini bisa berakhir di atas kapal itu? Layaknya murid SD yang ditanyain gurunya, mereka kemudian jawab, nggak tahu. Hujan pun mulai reda, dan dari arah depan mereka terlihat sebuah pulau. Mereka lalu memutuskan untuk pergi ke pulau itu. Setelah sampai pulau, bukannya dirikan tenda atau cari makanan, dua abang-abang ini malah kelahi. Oh ya, abang-abang ini namanya Semimaru. Botan, sebagai orang dewasa, menyuruh mereka untuk berhenti berkelahi dan memerintahkan mereka untuk mencari air terlebih dahulu. Arashi kemudian membentuk tim bersama Natsu dan Botan bersama Semimaru. Singkat cerita, Arashi kemudian menemukan air terjun. Nggak mau monopoli sendiri kayak penjabat, Arashi kemudian menyuruh Natsu untuk memberitahukannya kepada Botan. Karena sumber air sudah ketemu, sekarang mereka mencari makanan. Semimaru, yang kesel disuruh-suruh waktu lagi main epep, kemudian melampiaskan kekesalannya kepada Natsu. Botan yang melihat Natsu dibully, memarahi Natsu. わからない？あなたバカなの？どうして自分の頭で考えないの？ Di sisi lain, kita diperlihatkan tentang gadis yang berlari dari kejaran kecoa raksasa. Gadis itu namanya Hana. For your info guys, Hana ini pacarnya Arashi. Setelah lama terengah-engah, akhirnya Hana berhasil lolos dari serangan kecoa itu. Dan secara kebetulan, Hana menemukan sumber air terjun. Tidak mau membuang kesempatan, Hana kemudian mengambil air itu. Daripada beli aqua kan guys, mumpung gratis. Tiba-tiba, muncul serangga albino yang hendak menyerang Hana gara-gara Hana ngambil minum gak bayar. Karena Hana sudah terlatih, Hana berhasil menghindari serangan dari serangga albino itu. Dan untungnya, tidak lama waktu berselang, muncul teman-teman Hana. Sebut saja Yanagi dan juga Sunomata. Mereka bertiga pun bekerja sama untuk mengalahkan serangga albino itu. Setelah berhasil mengalahkan serangga, Yanagi berniat untuk membakar jenazah dari serangga itu. Namun Hana menentang rencana itu dengan alasan apabila membakar serangga, hal itu akan merusak ekosistem alam. Yanagi yang udah di ujung tanduk, bodoh amat sama soal alam. Intinya bisa selamat. Mereka pun saling adu bacot. Tidak lama ngebacot, 指図する気か。柳さん。kesel habis disuntik. Yanagi kemudian memutuskan untuk balik ke markas. Sampainya di markas, Hana kemudian sedekah bagi-bagi minuman kepada rekan-rekannya. Hitung-hitung pahala guys. Yanagi yang udah bodo amat soal pahala, bilang, もうこんなところ出るぞ。すぐに出発だ。 dan lagi-lagi, layaknya istri durhaka, Hana kemudian menentang semua rencana Yanagi. Kesel dilawan terus, Yanagi kemudian terjatuhlah Hana habis ditabok Yanagi. Saat itu, teman-teman Hana mencoba membela. そうしたら Dengan sangat terpaksa, mereka harus mengikuti perintah dari Yanagi dan meninggalkan pulau itu. Dan pada saat malam, Hana tiba-tiba saja diserang sama Yanagi. Untungnya pada saat itu hujan datang dan ombak membuat Hana berhasil lolos.
Namun tak terduga, ada salah satu rekannya Hana yang hanyut terbawa arus. Hana yang baik hati kemudian berinisiatif untuk menolong rekannya. Singkatnya, Hana berhasil menolong rekannya itu. Rekannya hanyut ini namanya Hibari. Pada saat itu, rakit mereka hancur disebabkan oleh terjangan ombak, menyebabkan mereka terombang-ambing di tengah lautan dan terbawa arus dan membuat mereka terdampar di pulau yang tadi. Namun sayangnya, mereka disambut oleh segerombolan predator yang siap memangsa mereka. Agar bisa lolos dari serangan predator itu, Yanagi mengusulkan untuk mengorbankan salah satu rekannya, Hana, yang gak terima. Kemudian menyepak Yanagi hingga akhirnya Yanagi terjatuh. Mereka pun balik ke pantai. Di pantai, secara tiba-tiba Yanagi muncul entah dari mana. Ternyata Yanagi selamat dari serangan serangga itu. Scenes kemudian memperlihatkan sekelompok pemuda tiba-tiba aja terbangun dari sebuah kapsul. Dan dari arah pintu muncul bapak-bapak yang bernama Unami, membuat mereka kaget. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung menodongkan senjata, lalu membunuh bapak itu. おいやめろ Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Arashi yang sudah tepar gara-gara habis mabok makan jamur. Di sampingnya, Natsu meminta maaf kepada Arashi gara-gara sudah memberikan jamur itu kepada Arashi. Karena Arashi baik, Arashi memaafkan kesalahan Natsu. Selang beberapa jam, Arashi akhirnya baikan. Dia melihat Natsu sedang mencatat. Ternyata Natsu mencatat tentang jenis-jenis makanan apa aja yang bisa dimakan, untuk mencegah kejadian yang sama terulang kepada Arashi. Tiba-tiba, muncul ibu Botan る ngomong, よまだ全然足りないわねああ足りない Sontak kata-kata itu membuat Natsu kaget. Natsu bingung, apanya yang kurang? Arashi yang mendengar penjelasan dari Natsu, kemudian beranggapan bahwa Botan orang yang sangat mencurigakan. Takut nanti bakal diapa-apain sama Botan, mereka berdua memutuskan kabur dari pulau itu. 空気が重い感じがする Karena tidak pakai Google Maps, mereka pun tersesat di sebuah hutan yang dipenuhi dengan kabut. Pandangan mereka menjadi terbatas. Dan tiba-tiba, ウツボカズラ食虫植物だ untungnya saat itu ada Arashi yang menolong Natsu. Dan tiba-tiba, っていうかここ日本なのかな Arashi menjadi korban selanjutnya. Saat Natsu ingin menolong Arashi, Natsu malah diserang oleh tanaman lainnya. Namun betapa beruntungnya, muncul pria misterius bernama Mozu menyelamatkan mereka berdua. Setelah itu, Arashi dan Natsu diundang untuk mukbang tikus bareng-bareng. Pada saat sedang asik mukbang, tiba-tiba muncul Botan dan juga Semimaru, entah dari mana. Ternyata Botan selama ini mencari Arashi dan juga Natsu. Tidak mau dicurigai berlama-lama, Botan kemudian menjelaskan situasi sebenarnya. Sebenarnya, beberapa ratus tahun yang lalu, bumi mengalami bencana dahsyat disebabkan oleh hujan meteor. Hujan meteor itu merusak ekosistem bumi dan menyebabkan bumi mengalami kiamat. Untuk mencegah kepunahan manusia, pemerintah kemudian menciptakan sebuah proyek yang bernama Seven Seed. Nah, di proyek ini terdiri dari 5 kelompok, yaitu tim musim semi, tim musim dingin, tim musim gugur, tim musim panas A, dan tim musim panas B. Dan mereka adalah tim musim panas B. Mereka diberikan misi untuk bertahan hidup serta berkembang biak untuk meneruskan populasi manusia. Arashi yang mendengar cerita itu, Arashi kemudian lari masuk ke dalam hutan. 嘘だ Arashi ngudemel bagaimana nasib keluarganya dan juga pacarnya kalau waktu sudah berlalu selama ratusan tahun. Apakah ada kemungkinan kalau mereka masih hidup? Di sisi lain, Hana dan teman-temannya sedang dipandu oleh Yanagi pergi menuju suatu tempat. Kata Yanagi, kalau mereka mengikutinya, mereka akan selamat. Gak mau gedebat dan banyak bacot, mereka langsung mengikuti Yanagi. Di jalan, Hana ngerasa Yanagi sekarang mulai bertingkah aneh. Setelah sampai di goa, Yanagi bilang, kalau kalian masuk ke dalam, kalian akan selamat. Mereka pun dengan bodohnya nurut-nurut aja. Hana, yang udah gak tahan, kemudian teriak. Dia ngerasa Yanagi ini mencoba menjebak mereka. Dan tiba-tiba, おっさん
Sontak pemandangan itu membuat mereka kaget, dan tanpa diundang, muncul serangga albino mengerubuni mereka. Mereka pun terkepung. Yanagi yang udah sadar dan dalam keadaan sekarat, gak mau teman-temannya mati gara-gara dimakan serangga albino. Yanagi kemudian mencoba membakar dirinya untuk memberi kesempatan agar teman-temannya bisa kabur. Sebelum mokat, Yanagi berpesan kepada mereka untuk pergi ke arah barat serta mencari salah satu dari Fuji. Di sana, kalian akan menemukan berbagai macam alat, namun pastinya nggak ada Ippon. Mereka pun langsung meninggalkan Yanagi dalam keadaan terbakar secara mengenaskan. Setelah sampai pantai, mereka merasa bersalah atas perbuatan jahat mereka kepada Yanagi. Nggak mau lama-lama ngerenung, mereka kemudian memutuskan untuk pergi dari pulau itu menuju Fuji terdekat, yaitu Ogino Fuji. Scenes kemudian memperlihatkan Arashi sedang bermesraan dengan Hana. Ternyata itu cuma mimpi. Untungnya bukan mimpi basah. Kalau mimpi basah mandi wajibnya kan susah. Karena udah bangun, Arashi kemudian bergabung dengan Botan untuk pergi meninggalkan pulau itu. Sebelum pergi meninggalkan pulau, mereka harus pergi ke puncak dulu untuk menentukan kemana arah selanjutnya. Dan pada saat di jalan, Natsu tiba-tiba saja terjatuh. Arashi yang habis menggalau malah bersikap cuek kepada Natsu. Biasanya sih Arashi kalau ngeliat Natsu jatuh pastinya nanyain kabar dan nolongin Natsu. Setelah bangkit dari jatuhnya, tiba-tiba 人の声がしたんです。お前休もうと思ってそんな嘘。 terdengar suara orang minta tolong. Mereka kemudian memutuskan mendatangi sumber suara itu. Ternyata mereka menemukan 3 orang sedang dikejar-kejar oleh buaya. Botan dan Mozu yang melihat itu langsung lompat ke bawah menolongin mereka. Ketiga orang itu bernama Chimaki, Hotaru, dan Matsuri. Botan kemudian menceritakan tentang kejadian sebenarnya kepada mereka bertiga. Natsu yang sedang bosan tiba-tiba saja teringat bahwa air laut di kampungnya itu berbau amis. Namun setelah dipikir-pikir, ternyata air laut yang di sini tidak berbau sama sekali. Natsu yang penasaran kemudian lari menuju laut. Arashi yang ngelihat Natsu lari kemudian mengikuti Natsu. Takutnya Natsu nanti malah bunuh diri gara-gara dicuekin sama Arashi. Setelah dirasa, ternyata air laut di situ tidaklah berasa asin, melainkan tawar. Natsu kemudian memberikan informasi itu kepada Botan. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan pulau itu. Sebelum pergi, Chimaki menyarankan kepada mereka semua untuk meninggalkan beberapa pesan di pulau itu, agar seandainya ada kelompok lain yang datang, mereka bisa tahu dan menyusul kelompok Arashi. Singkat cerita, mereka menemukan pulau baru dan memutuskan untuk singgah di pulau itu. Pertama-tama mereka memutuskan untuk mencari makanan. Mereka pun mukbang bersama. Namun, karena Arashi nggak suka makan serangga, Arashi pun tidak selera makan. Layaknya setan, tiba-tiba muncul Chimaki entah dari mana. ああ、変なものが出たんだけど、見る？ Mereka pun penasaran benda unik apakah yang dimaksud dengan Chimaki. Mungkin aja di sana ada Ippon. Ternyata itu cumanlah sebuah patung yang sedang tenggelam. Arashi yang jago renang kemudian memeriksa patung itu. Dan ternyata patung itu adalah patung perdamaian yang menandakan saat ini mereka ada di Nagasaki. Karena sudah mengetahui lokasi, Botan kemudian menyarankan untuk pergi mencari Gunung Fuji. Setelah dekat dengan lokasi, secara tidak sengaja Natsu terjatuh. Untungnya, jatuhnya Natsu ini membawa keberuntungan. Sebab dengan itu mereka akhirnya menemukan lokasi Gunung Fuji yang mereka cari. Tanpa mengucapkan assalamualaikum, mereka pun langsung masuk ke dalam. Setelah bongkar-bongkar laci, akhirnya mereka menemukan beberapa peralatan yang mereka butuhkan. Mulai dari makanan, alat perkakas, obat-obatan, dan juga benih. Sayang banget nggak dapat Ippon. Chimaki yang udah ngebet pengen ke kampung halaman, kemudian meminta izin kepada Botan untuk pergi beberapa hari. Chimaki ditemani oleh Arashi dan juga Natsu. Singkat cerita, mereka sudah sampai di kampung halamannya Chimaki. Namun sayangnya, kampung halaman Chimaki sekarang sudah terendam oleh air laut. Yang pastinya, kemungkinan orang bertahan hidup di sana sangatlah kecil. Hal itu lantas membuat Arashi dan Natsu menangis. なんで君たちが泣くの？ Karena tidak menemukan apa-apa, mereka memutuskan untuk balik lagi ke bunker Fuji tadi.
Setelah sampai, Arashi tiba-tiba ngebet pengen pergi ke Tokyo. Natsu yang gak mau ditinggal sama mas kerasnya sendirian, memutuskan untuk ikut nemanin. Di sisi lain, Hana dan teman-temannya berhasil menemukan sebuah kapal. Di tengah awan yang berkabut, mereka meneriaki dan meminta tolong bantuan kepada awak kapal. Ternyata, layaknya kapal hantu, tidak ada satupun orang yang menjawab panggilan mereka. Dan pada saat kabut menyingsing, ternyata mereka ada di Yokohama. Scenes kemudian berpindah kepada Arashi dan juga Natsu. Saat ini, Arashi dan Natsu sedang melakukan perjalanan menuju Tokyo. Dan pada saat beristirahat, di malam hari, tiba-tiba 何かこっちに来る。あれにたかられた。取ってねえ取って。セミマル。 ternyata selama ini Semimaru mengikuti Arashi dan juga Natsu. Semimaru dengan alasannya bilang kalau dia jengkel tinggal sama Botan, soal Botan suka nyuruh-nyuruh dia. Singkat cerita, hari pun sudah pagi. Mereka bertiga memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, mereka ketemu sama bapak-bapak. Dan secara tiba-tiba, bapak-bapak itu malah nyuruh mereka bertiga untuk pergi dari tempat itu. Dan tiba-tiba, Ara, singkat cerita, mereka diundang masuk ke dalam desa. Desa itu adalah desa yang dibangun oleh kelompok tim musim gugur. Dan bapak-bapak yang tadi adalah pemandu dari desa itu. Ran kemudian cerita ke Arashi kalau mereka sudah terbangun lebih dulu 3 tahun daripada Arashi. Dan kelamaan asik ngobrol, ternyata waktu rapat sudah tiba. Mereka kemudian dipersilakan untuk mengikuti proses rapat itu. Di sana, Ibu Ran kemudian mencambuk-cambuk anggotanya sendiri. Ternyata, di tim musim gugur mereka menerapkan sistem kasta, di mana yang berpengaruh dan yang kuat itulah yang berkuasa. Arashi layaknya bocah penuh dengan keadilan, kemudian membela orang yang dicambuk itu. Dan secara tiba-tiba, ternyata Semimaru berhasil ditangkap oleh Karita. Ternyata pada saat rapat, Semimaru dengan alasan ingin ke toilet, malah mencuri makanan dan persediaan anggota tim musim gugur. Mereka pun langsung ditangkap serta diikat di dalam sebuah ruangan. Arashi, Natsu, dan Semimaru berusaha untuk melepas jeratan tali itu. Namun sia-sia, jeratan tali itu terlalu kuat. Dan tak lama kemudian, muncul Pak Izayoi. Izayoi kemudian membebaskan mereka dari jeratan tali. Setelah itu, Izayoi kemudian menawarkan minum gratis kepada mereka bertiga. Namun Semimaru orang yang curigaan, dia tidak mau langsung meminum minuman itu. Dia terlebih dahulu mengetes minuman tersebut beracun atau tidak. Ternyata minuman tersebut ternyata beracun. Dan hampir saja mereka bertiga mokat di tempat itu. Izayoi kemudian berencana untuk meracuni semua sumur yang ada di desa itu. Izayoi beralasan, daripada kita hidup dalam kesusahan, lebih baik kita mati saja. Arashi sangat jengkel mendengar ucapan Izayoi. Dan tamparan rohani itu menyebabkan Izayoi kemudian taubat. Mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Selama perjalanan, semua terasa lancar-lancar saja. Sampai akhirnya mereka menemukan tebing yang curam, sehingga langkah mereka sempat terhenti. Untungnya ada Pak Izayoi yang tiba-tiba muncul, menawarkan bantuan kepada mereka, sehingga mereka bisa menuruni tebing itu. Setelah berhasil turun, mereka kemudian menyeberangi lautan itu. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah pulau dan kebetulan menemukan sebuah Fuji. Mereka kemudian masuk ke dalam untuk memeriksa Gunung Fuji itu. Namun sayang sekali, gudang tersebut ternyata banjir, sehingga mereka harus berenang untuk masuk ke dalam. Untungnya mereka semua di sini pintar berenang. Setelah cukup mengambil beberapa persediaan, mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Scenes kemudian memperlihatkan Hana dan Haru sedang mengelilingi kota Yokohama. Hana berteriak, namun sayangnya tetap tidak ada orang yang menjawab panggilan Hana. Keasikan mencari, tak terasa waktu sudah malam. Hana dan Haru kemudian memutuskan untuk beristirahat di sebuah gereja. Sebenarnya setelah sampai di gereja itu, mereka kemudian menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri mereka. Pandangan Haru selalu terfokus terhadap organ itu. Karena Haru seorang musisi, pastinya ada rasa gatel
pingin nyentuh-nyentuh barang itu. Dan pada saat malam hari, balik lagi ke scenes-nya Arashi. Saat ini Arashi sudah tiba di Tokyo, dan betapa terkejutnya Arashi melihat kota Tokyo sudah tenggelam. Arashi kemudian menyelami kota itu untuk mencari orang-orang yang selamat. Namun sayangnya tidak ada orang yang selamat. Pada saat asik menyelam, tiba-tiba muncul ikan gabus raksasa yang mencoba memangsa Arashi. Untungnya ada bapak-bapak misterius yang nolongin mereka. Bapak-bapak itu namanya Aramaki. Bapak-bapak itu cerita kalau dia sudah terbangun 15 tahun lebih awal daripada mereka. Aramaki adalah anggota tim musim dingin. Berdasarkan ceritanya, saat ini hanya tersisa dirinya sendiri. 僕だけになってもう15年ほどになると思います。 Di sisi lain, Hana dan rekan-rekannya menemukan sebuah gunung Fuji yang ternyata Fuji itu adalah Fuji yang disinggahi sama Arashi tadi. Karena medan masuk ke dalam terendam air, Hana kemudian memutuskan untuk menyelam. Di sana Hana melihat sebuah seutas tali yang memberikan tunjuk arah kepada Hana. Hana penasaran siapa yang memasang tali itu. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke dalam gunung Fuji itu. Di sana mereka menemukan sebuah catatan yang ditulis oleh Natsu. Namun gara-gara nggak ada nama Arashi yang tertulis di situ, Hana jadi nggak tahu kalau sebenarnya yang datang itu adalah timnya Arashi. Karena dirasa sudah menemukan tempat yang aman untuk tinggal, teman-temannya Hana memutuskan untuk tinggal di situ saja dan tidak mau jalan-jalan kemana-mana lagi. Hana, yang masih pengen cari pacarnya, tidak menyetujui rencana itu. Dia mengusulkan kepada teman-temannya untuk tetap tinggal di situ dan secara perlahan menelusuri daerah sekitar. Di sisi lain, Arashi, Semimaru, dan juga Natsu memilih kabur pada saat malam itu. Sebab menurut Semimaru, cerita dari Pak Aramaki ini sangat mencurigakan. Dan dia tidak merasa percaya kepada Aramaki, sehingga memutuskan untuk kabur. Scenes kemudian flashback tentang cerita Pak Aramaki. Saat itu, 15 tahun yang lalu, mereka terbangun di sebuah ladang. Ternyata di sana hanya tersisa mereka bertiga, sebab rekan-rekan lainnya sudah tewas. Namun tiba-tiba, トラに違う俺に150キロで高めど真ん中来い。 pada saat itu, tiba-tiba saja muncul seekor harimau yang ingin menyerang mereka. Untungnya Fubuki berhasil mengusir harimau itu. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk pergi ke arah timur untuk menemukan Gunung Fuji. Dan pada saat malam hari, mereka memutuskan untuk berkemah. Namun tiba-tiba terjadi hujan lebat. Hujan itu menyebabkan tanah di sekitar menjadi sungai. Gak mau lama-lama di situ, mereka memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Setelah berhasil lolos pergi dari tempat itu, mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan. Saat itu cuaca sangat dingin, dan dari arah semak-semak, tiba-tiba muncul seekor anjing. Ternyata anjing itu telah mengikuti mereka dari tadi. Tidak mau menghiraukan anjing itu, mereka terus melanjutkan perjalanan. Nah, sampai akhirnya waktu itu sudah sore. Mereka beristirahat, dan Aramaki membawa kentang liar. Namun tiba-tiba, Fubuki yang melihat Aramaki terluka, langsung mengeluarkan pisau dan bertarung melawan harimau itu. Karena tidak berdaya, Aramaki dan Mitsuru memutuskan untuk pergi meninggalkan Fubuki. Kasihan benar temannya ditinggal. Mereka kemudian beristirahat di sebuah goa. Keesokan harinya, di tengah hujan salju, Mitsuru merasa bahwa kayaknya kita nggak ada harapan lagi deh, pikirnya. Karena sudah berputus asa, dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri sambil menari di tengah lebatnya badai salju. Dan saat itu, Aramaki sudah terbangun dari tidurnya. Dan betapa kagetnya dia. 置いて行かないでよ。 Mitsuru sudah mati dalam keadaan membeku. Kemudian tiba-tiba dari arah depan, muncul Fubuki. Fubuki ternyata masih hidup. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya mereka berdua sampai di Gunung Fuji. Di sana, sosok Fubuki kemudian berubah menjadi seekor anjing. Ternyata, selama ini Aramaki berhalusinasi bahwa Fubuki itu masih hidup dan menganggap anjing yang mengikutinya adalah Fubuki. ありがとう。ここまで連れてきてくれてありがとう。 Scenes kemudian kembali ke timeline sekarang.
Saat ini, Aramaki sedang mencari anjingnya yang hilang. Aramaki kemudian berlari menuju hutan. Dan di sana, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan minta tolong. Ternyata yang minta tolong adalah Hana. Saat itu Hana dikejar oleh raptor. Aramaki langsung refleks menolongin Hana.